Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga, para sahabat, tabi'in, dan juga kita umatnya yang berada di akhir zaman ini akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk memulai perkuliahan kita, mata kuliah pengantar psikologi, tentunya nanti akan ada sesi-sesi berikutnya ya untuk penjelasan materi yang lainnya. Baik, kita akan perkenalkan terlebih dahulu ya, apa itu psikologi. Mudah-mudahan teman-teman pada saat SMA ya sudah pernah mendengar istilah psikologi ya. Psikologi itu apa teman-teman? Ilmu ya yang mempelajari tentang jiwa ya, atau berasal dari bahasa Yunani itu fisis ya, ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Nah, psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku ya dan proses mental pada manusia. Bidang ini mencakup berbagai aspek kehidupan, dari memahami emosi hingga meningkatkan kinerja kerja kita, seperti itu. Nah, kita coba lihat definisi psikologi ini. Yang pertama, mempelajari perilaku, di mana psikologi mengkaji ya berbagai bentuk perilaku manusia dari sederhana hingga yang sangat kompleks tentunya ya. Nah, yang kedua, definisinya memahami proses berpikir. Nah, bidang ini juga menyelidiki bagaimana manusia itu memproses informasi, mengambil keputusan, dan juga memecahkan masalah. Yang ketiga adalah definisi psikologi ini menganalisis emosi. Nah, psikologi ini berusaha mengungkapkan dinamika emosi seperti perasaan, suasana hati, ya teman-teman, dan juga motivasi. Nah, itu yang berkaitan seputaran psikologi. Kita coba lihat cabang-cabang psikologi. Yang pertama adalah psikologi klinis. Ini mempelajari diagnosis dan juga perawatan gangguan mental. Yang kedua ada namanya psikologi perkembangan, mengkaji perubahan perilaku manusia sepanjang rentang kehidupan. Nah, ada psikologi sosial, menyelidiki interaksi antara individu dan kelompok. Ini beberapa cabang ya. Nah, kita coba lihat metode penelitian dari psikologi ini. Yang pertama adalah observasi ya, sama seperti penelitian yang lainnya. Kita melakukan pengamatan ya, tapi di sini observasi psikologi ini dia mengamati perilaku manusia dalam situasi yang alami, seperti apa perilaku baik itu individu ya seperti itu ataupun kelompok, seperti itu ya kalau psikologi sosial. Nah, yang kedua adalah metodenya eksperimen ya. Kita setelah kita observasi ya, kita uji hipotesis dengan manipulasi variabel terkontrol tentunya. Nah, yang ketiga adalah survei. Nah, survei ini teman-teman mengumpulkan data melalui kuesioner ya ataupun wawancara yang sudah kita siapkan. Nah, kita coba perkenalkan sekilas tentang sejarah perkembangan psikologi. Ya, psikologi ini dari falsafatnya Yunani ya, teman-teman. Berasal dari bahasa Yunaninya physis ya, dan logos ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang ilmu kejiwaan. Nah, selanjutnya adalah psikofisiologi. Nah, di sini psikologi ini muncul sebagai ilmu dengan eksperimen dan juga pengukuran. Nah, yang ketiga, aliran psikologi modern. Nah, pendekatan kontemporer seperti behaviorisme, teman-teman, ada juga kognitif ya, dan juga humanistik. Nah, nanti teman-teman untuk
penjelasan lebih lanjut bagaimana pendekatan behaviorisme dan juga humanistik dan yang lain-lain nanti akan dijelaskan di sesi mata kuliah berikutnya. Nah, kita coba lihat apa peran psikologi dalam kehidupan. Nah, yang pertama adalah kesehatan mental. Di sini teman-teman, psikologi ini mampu ya membantu, maksudnya psikologi membantu menangani masalah emosional dan gangguan psikologis. Yang kedua adalah produktivitas kerja. Ya, pengetahuan psikologi dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang ketiga adalah hubungan interpersonal, ya. Psikologi memahami dan memfasilitasi interaksi dan komunikasi yang sehat. Nah, yang peran berikutnya adalah pengambilan keputusan. Wawasan psikologi ini dapat membantu ya membuat keputusan yang lebih baik. Baik, kita lanjut teman-teman terkait aplikasi psikologi dalam berbagai bidang ya. Yang pertama bidang kesehatan. Di sini psikologi klinis ya dan juga konseling yang kita sering dengar untuk menangani kondisi medis seperti itu. Jadi kalau di bidang kesehatan itu seperti apa, diagnosa penyakitnya dan sebagainya ya, lebih kepada medis. Nah, kalau di bidang pendidikan, psikologi ini adalah psikologi dikenal dengan namanya psikologi perkembangan ya, dan juga pembelajaran untuk meningkatkan proses belajar. Nah, terus juga kalau di pendidikan mempelajari juga tentang psikologi sosial, ada juga mempelajari tentang psikologi abnormal dan lain sebagainya. Nah, kalau di bidang bisnis, psikologi industri ini dan organisasi, di mana meningkatkan produktivitas dan kepemimpinan. Nah, itu ya lebih kepada hal industri. Kalau di bidang hukum, nah, psikologi ini adalah forensik teman-teman ya, untuk memahami perilaku kriminal dan juga proses peradilan seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melihat prospek karir dalam psikologi teman-teman. Yang pertama adalah psikologi klinis tadi ya, praktisi yang memberikan terapi dan juga konseling individu atau kelompok seperti itu. Nah, psikologi industri adalah menganalisis perilaku konsumen dan juga meningkatkan motivasi karyawan. Nah, prospek karir dalam psikologi penelitian, kita bisa melakukan penelitian ilmiah untuk mengembangkan teori dan metode yang baru seperti itu. Dan prospeknya bagian pendidikan ini mengajar dan menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam lembaga pendidikan tentunya. Baik teman-teman, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah nanti akan dijelas secara detail sesuai dengan materi yang ada kelanjutannya. Nanti teman-teman jangan lupa tonton per materi berikutnya ya teman-teman, setiap materi yang sudah saya sediakan videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.